Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala lahu hudan dinul haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari yang amat berbahagia ini kita masih dapat dikumpulkan di sini dalam memenuhi salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar menuntut ilmu, dan juga serta memenuhi salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan atas diri kita, yaitu menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal segala kebaikan yang telah kita lakukan, serta kita senantiasa selalu diistiqomahkan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, yaitu beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita, sehingga sampai pada detik ini kita masih dapat memahami menjalankan agama ini dengan mudah. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak serta ibu sekalian, tema yang ingin saya angkat, yang ingin kita bahas, yang ingin kita pelajari bersama adalah proses menjalani kehidupan di dunia. Tema ini saya ambil dari sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar dari Saudi Arabia, yaitu yang bertemakan Al-Hayat wal Nihayah wal Bidayah. Kemudian saya ringkas, tadi malam saya ringkas biar untuk mempermudah di dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu proses menjalani kehidupan di dunia. Pernah saya sebutkan di sini, saya bahas di sini proses kehidupan. Di dalam menjalani kehidupan ini ada dua tahap yang telah kita lalui, yaitu yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam rahim, yang ketiga ini adalah alam dunia. Jamaah sekalian, proses menjalani kehidupan alam dunia ini sebagai penentu untuk menentukan alam berikutnya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti kita akan menjalani kehidupan ini. Karena setiap manusia memiliki tujuan. Tentunya tujuan itu setiap orang memiliki tujuan, dan setiap manusia menginginkan tujuan yang baik. Yang mana tujuan tersebut ketika ia mendapatkannya, ia ingin mendapatkan yang baik, yang terbaik. Maka seorang manusia yang cerdas, ia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala seusai ia menjalani kehidupan di dunia. Maka
beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah mendapatkan kenikmatan. Ya, seorang manusia hidup di dunia tentunya dia pasti akan mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, tidak terlepas dari kesusahan. Ini proses kehidupan di dunia ini. Setelah itu, ia tidak akan pernah terlepas dari dosa. Kenikmatan, ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan, maka hendaknya ia bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kemudian kenikmatan itu akan memberikan kepuasan untuk dirinya. Kenikmatan itu untuk memenuhi hajatnya. Yang kedua, ketika dia mendapatkan kesusahan, kemudian dia bersabar atas kesusahan tersebut, maka kesusahan itu akan memberikan kenikmatan untuk dirinya. Yang ketiga adalah seorang manusia bila ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini tidak pernah lepas dari kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, kalau tidak mendapatkan kesusahan, kalau ia pasti melakukan kemaksiatan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, mudah-mudahan waktunya cukup. Poin yang pertama adalah hendaknya ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa laqad atayna Luqman al-hikmah an ishkur li wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Hakikatnya seorang hamba ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur atas kenikmatan itu tidak lain dan tidak mungkin untuk memuaskan dirinya agar dia mendapatkan kenikmatan tersebut, yang puas terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena batas kepuasan seorang manusia tidaklah terbatas. Ketika diberikan 1.000, ia akan berharap 10.000. Ketika diberikan 200.000, ia berharap 500.000. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi kita agar kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'budun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Seberapa banyak pun kenikmatan yang Allah berikan, bila tidak ada rasa syukur, karena manusia itu puas. Begitu pula berapa banyak waktu luang yang Allah berikan kepadanya, bila ia tidak manfaatkan dengan baik, waktu itu pun akan terbabitkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis kuncinya, qala Allah taala, ya ibnu adam, innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Rawahu Tabrani an Ibnu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kuncinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak kepadanya, kemudian dia bersyukur, maka itu bentuk salah satu ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ingat kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingat kepadanya, maka nikmat yang Allah berikan kepada dirinya akan terasa cukup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ajaban li amril mu'minin inna amarahu kullahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu dikatakan sebagai manusia yang ajaib, dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya, ia bersyukur, maka kenikmatan itu akan memberikan kebaikan untuk dirinya, dan begitu pula apabila ia diberikan kesusahan kepadanya, kemudian ia bersabar atas kesusahan tersebut, maka kesusahan itu akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bersabar. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kami mendapati keutamaan hidup dengan bersabar. Kalau sabar itu adalah seorang laki-laki, maka tentulah dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengkhususkan wasiat kepada laki-laki yang bersabar? Karena laki-laki ini memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan wanita. Karena laki-laki sebagai seorang pemimpin di dunia, maka hendaknya ia senantiasa selalu bersabar atas segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, menuturkan, ketahuilah bahwasanya perumpamaan sabar dengan iman seperti kepala dengan badan. Jika kepalanya terpotong, maka binasalah badannya. Betapa pentingnya sebuah kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan atas diri kita. Berkata Hasan al-Basri, sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh Sulaiman bin Qasim berkomentar, semua amalan diketahui pahalanya kecuali sabar. Semua pahala diketahui amalannya, semua amalan diketahui pahalanya kecuali bersabar. Karena sabar begitu penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan secara syar'i sabar adalah menahan diri
pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan, sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, baik itu takdir yang pahit ataupun yang tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya seorang mukmin pahami, yang hendaknya seorang mukmin ketahui, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang amat berat dan menyulitkan bagi jiwa seorang manusia. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas, lelah, capek. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta. Ketika kita mengeluarkan harta berat, ketika kita mengeluarkan sedekah berat, dan juga amalan-amalan yang lainnya, maka perlu sebagai seseorang untuk memaksakan dirinya melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, melakukan amalan-amalan soleh, melakukan sedekah, infak, zakat, dan haji, serta amalan-amalan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan ayat di atas, beliau rahimahullah mengatakan dalam ayat ini Allah taala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanan dengan 4 hal di dalam ayat surat Al-Imran tersebut. Ayat yang ke-200 tersebut, yang pertama adalah sabiru, yang kedua adalah sabiru, yang ketiga adalah rabit, dan yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiru berarti menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabiru, berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rabitu adalah banyak melakukan kebaikan dan mengikutkannya lagi dalam kebaikan, sedangkan takwa mencakup semua hal tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar di dalam ketaatan kepada Allah? Maka yang pertama yang hendaknya kita ketahui adalah ketaatan itu akan membebani seorang hamba dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Karena setiap kesabaran akan membebani diri kita, karena begitu beratnya seorang hamba bersabar di atas keimanan, di atas keislaman, di atas keistiqomahan. Kemudian yang kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa, karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran di atas penderitaan, kesusahan itu sama dengan beratnya, sama dengan ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, meninggalkan maksiat berat, meninggalkan maksiat amat sangat berat, karena manusia lebih cenderung berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
barang siapa yang menjauhi kemaksiatan tersebut, maka sungguh ia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian adalah istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit. Di antara sebab terpenting diturunkannya rezeki adalah istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Astaghfirullah wa atubu ilaihi." Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Kemudian dijelaskan di dalam Quran surat surat yang ke-71 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta serta anak-anakmu dan juga kebun-kebunmu dan ada pula dalamnya untuk sungai-sungai. Jemaah sekalian, orang yang bersabar untuk dirinya, orang yang bersabar adalah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan istimewa untuknya. Orang yang bersabar, ia akan senantiasa selalu mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam kehidupannya. Ganti nomor itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan mendapat nikmatnya, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang-orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kekuatan iman dan Islam di dalam jiwa kita, sehingga kita dapat menjalani proses kehidupan ini dengan baik. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan faedah, dapat menambah wawasan keilmuan kita dan juga wawasan keistiqomahan kita, dan juga menambah kekuatan keistiqomahan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah